hari pertama ini saya pengen koreksi di pandangan saya. Maka di hari pertama jaga bagaimana cara memandang yang baik. Apa yang harus dipandang, apa yang tak boleh dipandang. Kita koreksi selama ini mungkin melihat sesuatu yang tidak baik. Kita istighfar. Minta ampun sama Allah. Sekarang pengen lebih taat kepada Allah. Sehingga iman itu dibuktikan lewat ketaatan, tunaikan puasa, jaga pandangan. Ini praktek pertamanya, ya kan? Lalu setelah itu pandangan ini nanti akan terjadi perbedaan. Ya, dia akan dibimbing oleh imannya sehingga dia hanya memandang apa yang ditaati oleh dirinya sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah nanti terjadi transformasi pandangan. Sebelum dipandang, turunlah sifat imannya. Itu yang dimaksud di surah Cahaya, surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ayat 31 untuk perempuan. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Sebelum dipandang, kata Allah, imanmu akan membimbing pandanganmu. Batu aja yang keras itu, kalau mendengar asma Allah bisa pecah. Bahkan bisa mengeluarkan air. Dan bermanfaat. Masa batu yang keras saja masih bisa lembut mendengar asma Allah. Hati Anda yang dicipta tidak dari batu, kenapa tidak bisa tersentuh? Ada apa itu? Nah ternyata maksiat itu bisa membuat hati keras melebihi batu. Waktunya yang paling ideal bertobat diantaranya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena pada saat itu rahmat Allah diturunkan. Ampun ditebarkan. Quran surah ke-7 Al-A'raf itu di ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau mau memohon cepat dikabul, jangan meninggi, merendah. Ya, jadi semakin kita merendah, semakin Allah meninggikan. Jadi orang yang banyak sujud, kenapa diangkat derajatnya? Karena dia banyak merendah. Semakin merendahkan dirinya, semakin Allah angkat. Balik, semakin mengangkat, semakin direndahkan. Maka dari itu, kalau ingin berdoa cepat dikabul, maka merendahlah di hadapan Allah. Jangan membawa ketinggian, merendah. Mohon dengan kelembutan. Kenapa manusia mesti berdoa? Jawabannya karena manusia itu hamba. Dan doa itu adalah fitrah bagian dari kehidupan. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena ada komitmen dari Allah. Setiap dia mendapatkan sebuah persoalan, maka Allah akan jawab dan berikan jawaban dari semua persoalannya. Jalan mendapatkan jawaban itu adalah doa. Kenapa manusia mesti berdoa? Karena dia butuh dengan Allah. Dan puncaknya, kenapa dia mesti berdoa? Karena Allah ingin membahagiakan kehidupan dunianya sebelum sampai keabadiannya di akhirat. Jadi ketika kita berdoa, sebetulnya kebaikan untuk kita karena Allah ingin kita bahagia. Ingin mudah hidupnya. Jadi kalau ada orang gak berdoa, sesungguhnya dia sedang menyulitkan diri sendiri dalam kehidupan dunianya sampai ke akhiratnya. Doa disebut dengan zikir. Zikir itu semua kegiatan yang membuat kita ingat Allah. Baca Quran, zikir. Dalilnya Quran surah ke-15 ayat 9. Menghafal Quran, zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Selepas sholat, baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, zikir. Quran surah ke-4, ayat 103. Sholat sendiri, zikir. Quran surah ke-20, ayat ke-14. Saya Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana menyembah Allah? Tunaikan sholat sebagai zikir kepada Allah. Zikir. Di zikir, semua amalan yang mendekatkan kita dengan Allah. Doa, itu satu dari bagian zikir. Fungsi zikir yang paling utama itu apa? Quran surah 13 ayat ke-28. Yakinkan pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, maka dia akan berdampak kepada hati menjadi lebih tenang. Zikir itu, manfaat pertamanya, membuat hati tenang, Bu. Kenapa disebut adzan? Apa artinya adzan? Panggilan. Apa artinya panggilan? Adzan. Saya memanggil kamu kemarin, saya mengadani kamu kemarin. Tidak. Adzan itu panggilan, tapi bukan sekedar panggilan. Adzan itu seakar juga dengan kata uzun, jamaknya adzan, artinya telinga. Kenapa lafaz ini disebut dengan adzan? Karena Allah menjamin lafaz ini satu-satunya lafaz di muka bumi yang terus akan didengar oleh orang yang masih punya pendengaran di telinganya. 24 jam tidak berhenti. Makanya waktu adzan itu bisa berbeda di setiap tempat. Coba lihat, di sini adzan, nanti selesai Bintaro adzan, Tanah Kusir adzan, kan? Jakarta adzan, ke Bekasi adzan, Mesir selesai adzan, Libya adzan, Libya selesai Tunis adzan, Maroko adzan. Demikian terus 24 jam diperdengarkan supaya kita nggak punya alasan lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang nggak mau beriman sampai dengan kiamat dalam persepsi kita umat Islam, nanti yang beriman diwafatkan dulu supaya kamu nggak capek lagi melihat hiruk pikuk mereka.
Kamu istirahat aja nanti. Sampai saat hisab selesai. Satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan tanpa salah cuma malaikat. Diciptakannya dari cahaya, materinya materi takwa. Satu makhluk yang gak punya potensi salah, tupoksinya jelas, itu masih bertasbih sempurna kepada Allah. Jadi Allah tuh nyindir kita halus. Kamu ini manusia. Aku berikan fasilitas, kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Aku siapkan pedomannya. Ini yang nyaman, ini yang tenang. Hindari maksiat, ini resikonya. Cari bekal untuk pulang. Aku berikan semua fasilitas itu. Kenapa engkau masih belum punya waktu untuk bertasbih kepadaku? Malaikat aja masih ibadah. Kenapa engkau lupa dengan ibadah? Sedangkan harapan kamu husnul khatimah dan pengen masuk surga. Jadi kalau kita konversi ke ayat ini tentang pedoman hidup kita, kalau ingin didapatkan malaikatnya nasyitati nashta, maka jaga ibadah dan hubungan kita dengan Allah selama hidup. Jadi kalau ada orang Islam mengaku Muslim, lisannya tidak lebih baik. Maaf sekali, telinganya mendengar tidak yang baik, perilakunya kurang baik, maka dipertanyakan klaim keislamannya. Sudah sejauh mana saya mendapatkan keberkahan dari Islam itu? Itu yang menjadikan kenapa sholat paling pokok dipaksa kita wajib, bukan karena sujud rukuknya. Anda tidak sujud pun tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan, tetap Tuhan. Tapi ternyata ada value besar yang dengan kasih Allah diminta kita sholat supaya kita minimal jadi orang baik dan sukses dalam hidup. Ya, jadi kalau ditanya mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Yahdin. Ya, aku berikan petunjuk kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabb-Nya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan. Jika ada anak cucu Adam yang bersedekah dengan tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahuinya, maka itu nilainya di sisi Allah lebih tinggi, lebih kuat, lebih dahsyat dibandingkan dengan udara, dibandingkan dengan air, dibandingkan dengan api, dibandingkan dengan besi, dibandingkan dengan gunung-gunung yang menjadi pasak dari bumi. Saking tingginya nilai sedekah itu. Ya, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu bahwa dia bersedekah. Maksudnya menghindari riya. Menghindari apa? Riya. Ya, memberi tidak harus banyak orang tahu. Nyumbang tiba-tiba udah jadi hamba Allah gitu kan. Nah, itu lebih baik. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya kecuali kematian. Maka kalau diuji dengan penyakit apapun, hal pertama yang disampaikan, dikuatkan dalam diri kita, katakan, Allah pasti sembuhkan. Allah pasti sembuhkan. Nah, energi yang kita hasilkan lewat kata-kata itu, yang kita kuatkan pada diri kita, itu akan merangsang bagian tubuh kita untuk mempercepat penyembuhan. Ya, yang nggak bisa kita cegah itu kematian. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim Anda yang perempuan, ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya Anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim ya. Tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya. Dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan Anda. Begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk Anda. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan bagi engkau memerangi perasaan dirimu. Ya, dalam konteks ini, ayo arahkan kepada berpikir yang positif. Karena Allah sudah menetapkan sesuatu. Boleh jadi yang kamu rasakan kurang disukai itu, kecewa dan ungkapan lainnya, di balik itu ada hikmah besar
yang belum kau sadari. Ada kebaikan bahkan untukmu. Dan di balik yang ideal yang kau harapkan itu tersimpan sesuatu yang kau tidak tahu, mungkin membahayakan untuk kehidupanmu. Apa logikanya? Allah tahu masa depan, kamu hanya berpikir yang sekarang. Ada 2 surah di dalam Al-Quran yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama. Kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, 2 ayat terakhir. Hadisnya sahih. Kalau ada pilihan, termasuk dunia dan seisinya, pilih istighfar. Pilih istighfar. Karena kemuliaannya 2. 1, istighfar itu memberikan jaminan langsung dari Allah kepada kita untuk menjadikan semua yang Allah titipkan kepada kita semua berkah dan bernilai baik. Yang kedua, istighfar itu cara paling cepat untuk mengabulkan doa. Semakin tinggi orang istighfar, terbiasa dengan istighfar, naik kendaraan, di kendaraan dia istighfar, latihan terus, dan terbiasa dengan itu. Itu ya Allah mustajab doanya. Kadang-kadang belum minta sudah diberi. Cepat sekali. Makanya istighfar itu mahal. Ya, kalau kita ngaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perjalanan zaman, ini era-era pembuka ke masa-masa yang agak akhir, akan ditemukannya banyak hal-hal yang menjadi tantangan yang tidak mudah. Ya, kalau kita mau turunkan hadisnya banyak tentang banyaknya kesalahan dianggap sebagai benar, ya. Kemudian juga perilaku menyimpang dianggap sebagai hal yang biasa. Ya, keburukan-keburukan mulai tampak. Dulu orang mau nonton yang kotor saja susah, sekarang masuk ke handphone, bisa diakses di kantong sendiri. Paling jahat handphone ngelihat maksiat tuh dipakai dalam sholat. Apa nggak malu sama Allah tuh? Nah, jaga diri baik-baik. Ya, mendekat pada Al-Quran. Mendekat kepada sunnah Rasulullah SAW. Cari orang-orang baik sekitaran. Jaga pergaulan itu. Kalau sudah baik, kurangi keburukan-keburukan. Ya, konsisten dengan itu semuanya. Insya Allah kalau terjaga demikian, selamat kita. Ya. Pertama, zikir pertama yang dilakukan oleh beliau adalah istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan menyambungkan Allahumma antas salam wa minkas salam tawarakta ya dzal jalali wal ikram. Selanjutnya di hadis Muslim hadis 593, la ilaha illallah lahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selanjutnya di hadis riwayat Muslim hadis 597, Anda mulai bacakan subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Selanjutnya Anda bisa bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Selanjutnya Anda bacakan surah Al-Ikhlas, ya, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas. Setelah itu Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat Anda benar, dari mulai wudu, dari menghadap kiblat, khusyuk karena Allah, menepikan urusan dunia yang lain, hanya ingin mendapatkan ridha Allah, sampai bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai di bacaan itu, kata Allah, ini komitmen aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar salatnya sampai detik ini, sampai bacaan ini, apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan. Ya. Nah, maka saya kira jangan larut dalam kesedihan. Semua orang punya persoalan, kemudian berhusnudzon kepada Allah bahwa masalah itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan, lalu bawa dalam sholat untuk bersimpuh kepada Allah dengan tawakal. Setelah itu berikhtiar menyelesaikan persoalannya, berikhtiar pelan-pelan. Nah, dengan ikhtiar itu Allah akan bimbing. Mungkin ada percepatan, mungkin terasa lambat karena Allah ingin melihat peningkatan ibadah supaya menghapuskan dosa dulu. Seakan-akan begini mengatakan, gampang itu masalah selesai. Kamu kemarin kemana aja? Belum meningkat sholatnya, belum baca Quran. Aku ingin berikan dulu pahala kepadamu untuk menghapus dosamu. Setelah itu baru selesai urusanmu. Paham ya? Lakukan zikir Nabi Ayyub alaihissalam.
bukan hanya diberikan ketenangan pada jiwa, bahkan diberikan kesembuhan. Berani mengatakan ini karena saya coba praktekkan di kalangan teman-teman spesifik. Dan hatinya 100%. Ada di antara mereka yang matanya satu nggak ngelihat. 2-3 hari ke belakang saya dapat berita, ternyata yang nggak melihat ini, hari pertama, kedua, ke-13, ke-14, ke-15 tiba-tiba remang-remang penglihatannya. Begitu masuk hari selanjutnya, dia buka kamar mandi masih pakai handuk, langsung ada cahaya. Ini nyata. Kelihatan semua benda yang di situ. Bisa melihat kembali. Dia keluar seketika, dia langsung sujud. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kisah nyata, saya tidak mengarang. Dikirnya, Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, penyakit ini sudah mengganggu saya, melukai saya, sedangkan Kau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang paling sayang saja tidak menyembuhkan saya, kepada siapa lagi saya mesti meminta? Ustadz, tolong ajarkan saya satu amalan yang dengan itu saya akan mencintai Allah dan tidak akan ada apapun lagi selain Allah dalam hidupku. Jika terlalu banyak, saya tidak sanggup satu amalan saja. Alhamdulillah. Nah, langsung jawabannya dari Quran saja. Di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 222. Quran surah kedua ayatnya 222. Di ujungnya, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah akan sangat mencintai orang-orang yang senang tobat dan senang menjaga diri dari maksiat. Maka kalau Anda tanya amalannya apa, singkat saja, rajin istighfar. Rajin apa? Istighfar dan menghindarkan diri dari maksiat. Itu jawaban Quran langsung supaya mendapatkan cinta Allah. Kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya. Mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita. Karena itulah persepsi kita mesti dirubah. Jangan-jangan selama ini kita abaikan perintah-perintah ibadah, sibuk mengerjakan larangan-larangan, sementara kita menuntut kemudahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Iblis salah, gak merasa zalim, masih merasa benar aja. Jadi kalau ada manusia sekarang udah salah, tetap merasa benar, itu patut dipertanyakan. Dia manusia apa? Bukan saya yang bilang tuh. Ya, dia manusia atau hamba yang sedang dipengaruhi iblis. Kalau sedang dipengaruhi, cepat berlindung kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Cepat sebelum tiba masanya iblis berlepas diri kepadamu. Awas, hati-hati. Idz tabarra alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'ul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika yang diikuti itu kemudian berlepas diri. Ketika disidang oleh Allah, ada yang mengatakan, ya Allah, karena dia saya ikut. Kata iblis, saya enggak ikutan. Saya tuh enggak pernah maksa kamu, saya cuma goda. Salah kamu sendiri ikut. Iblis jadi bilang, saya cuma goda, saya enggak maksa. Tuh iblis tuh, pintar tapi keblinger. Jadi memang ada orang yang kalau kita berdebat itu, kita semakin jadi bodoh gitu. Walaupun kita benar. Nah, Imam Syafi'i itu kalau pada yang begitu, udah tinggalin aja. Ya, tapi kan begini, iya emang ente pinter kan? Nggak bisa begitu. Iya, terserah ente aja deh. Yang kayak begitu tuh, kadang ada orang yang memang mesti disenyumin aja. Oh, ya, ya. Maksudnya apa? Ya, itu. Ya, nah jadi kalau ada yang bersikap seperti itu, ada orang yang selang kali menuduh, menyoal, kadang-kadang mempertahankan kesalahan dengan menyalahkan orang pun termasuk bagian ini. Karena ada sikap di antara manusia yang diungkap di dalam Al-Quran, juga keterangan Nabi. Kadang-kadang ada orang begini karena egonya tinggi, menuhankan ego, sehingga dalam keadaan salah pun tetap mempertahankan kesalahan dengan menyoal orang lain. Itu akan ditemukan itu. Ada yang begitu? Akan ditemukan. Akan ditemukan.